Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Pesona Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk spesifikasi dari senapan angin Bocap Destet ya. Bocap Destet kali ini sudah upgrade dengan laras HRS dan juga sudah pakai power plenum dan juga regul. Untuk senapan angin ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya. Jadi spesifikasinya seperti apa, tonton aja video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu ya. Oke, untuk di video berikut ini kita akan jelaskan untuk akurasinya juga. Jadi untuk akurasi kita akan coba ya. Jadi untuk di tempat lapangan tembaknya seperti apa gitu kawan. Karena untuk senapan angin ini itu sudah kita pernah uji tes FPS juga ya. Untuk FPS-nya nyampe di 972. Jadi untuk FPS-nya kemarin itu sudah pernah kita uji tes. Nah, itu FPS-nya cukup tinggi gitu kawan. Dan untuk FPS segitu ya cukup oke karena sudah upgrade power plenum dan juga regulnya. Karena untuk di upgrade regul dan power plenum biasa rata-rata di 900-an ya, tidak ada yang lebih dari itu. Karena untuk 900-an itu sudah powerful gitu kawan. Dan itu untuk tambahan ruang ledaknya sudah ada ya dari power plenumnya tersendiri. Dan untuk senapan angin ini sudah full stainless juga. Untuk senapan angin ini kita cukup bandrol harga di 3.800.000. Jadi untuk kawan-kawan kalau mau ambil silakan hubungi ke nomor WA admin yang sudah tertera ya. Untuk WA-nya yang pegang saya sendiri. Jadi kalau kawan-kawan butuh aksesoris tentang senapan angin bisa langsung hubungi saya seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini larasnya sudah pakai laras HRS dan untuk FPS-nya sampai di 972, sangat oke sekali. Dan untuk kawan-kawan kalau mau gunakan senapan angin ini mau buat big game oke, small game pun juga oke. Untuk long range-nya kita coba aja dulu untuk di jarak sekitaran ya di 50 meteran ya. Apakah bisa mendapatkan akurasi yang maksimal? Apakah tidak ya kita belum tahu juga. Kita wajib tonton bersama-sama biar tahu untuk kedetailan dari senapan angin ini seperti apa. Oke, lanjut ke tempat lapangan tembaknya saja. Oke bosku, ini kita lakukan ya namanya uji tes akurasinya ya. Jadi akurasinya kita tes pakai peluru BST. Jadi ini spesial slug ya, spesial dengan peluru slug BST 13 grain. Untuk peluru BST seperti ini cukup di 180.000 saja satu kotak, satu kaleng seperti ini ya. Jadi ini cukup diisi 250-an PCS. Nah, ini untuk pelurunya pakainya BST, larasnya sudah pakai laras HRS. Untuk FPS-nya di tekanan nyampe 972 ya. Jadi sudah kita tes FPS-nya juga kemarin. Dan ini untuk tembakan pertamanya apakah bisa mendapatkan akurasi yang bagus, apakah tidak kita coba dulu. Nah, ini ya kita tembak di sini saja. Nah, ini ya sesuai dengan permintaan, jaraknya di sekitaran 50 meter. Nah, itu ya bagus sekali, tepat di reticle teleskopnya. Ini jaraknya kurang lebihnya di 50 meter. Jadi ini kondisi angin di outdoor pun juga loh. Sorry kawan, belum terpencet ini. Nah, ini ya. Nah, itu sudah ada satu tembakan tadi. Dan ini kondisi anginnya agak lumayan kenceng, tapi nggak masalah ya. Kita coba lagi aja. Ini tadi tembakan pertamanya, tapi belum terpencet untuk di HP-nya. Dan ini kita coba lagi. Tepat ya, tepat di satu titik situ, ngumpul sekali, bagus. Untuk pelurunya BST ini beratnya di 13 grain. Nah, ini ya slug ya, MK2. Ini kita coba lagi. Tepat sekali ya, tetap di situ ngumpulnya. Jaraknya kurang lebih di 50 meteran, kurang lebihnya segitu. Ini bisa mendapatkan akurasi yang bagus ya. Ini kondisi angin di outdoor cukup lumayan kencang. Dan untuk senapan angin ini itu sudah terpasang dengan regul dan juga power plenum ya. Jadi ini sudah upgrade untuk senapannya, sudah upgrade plenum regul. Nah, ini kita coba lagi. Tetap ngumpul di situ. Nah, ini kelihatan agak ada grupnya dikit ya, ke kanan dikit, tapi nggak masalah. Kita coba buatkan di sini saja.
Ini biar lihatnya lebih jelas dari awal ya. Coba lagi. Ini kita tembakan pertama, jedor. Nah itu ya, sudah kelihatan bagus sekali. Dan ini kita coba lagi. Ini kondisi anginnya yang sangat tidak memungkinkan kawan. Di outdoor ini anginnya cukup lumayan kencang, jadi bisa mempengaruhi dari pelurunya gitu ya. Ini kita coba lagi, jedor. Tetap di situ ya, itu ya kelihatan. Untuk jatuhnya tadi bagus sekali. Udah beberapa kali tembakan tetap ngumpul ya, karena sudah pakai regul dan juga power plenum. Nah, seperti itu. Coba lagi, tetap ngumpul di situ ya, satu lingkaran bagus sekali. Coba tambahkan lagi. Nah ini ntar kita lanjut ke pembahasan spesifikasinya. Bagus sekali ya, tetap nitik di situ, ngumpulnya keren sekali. Ini kemarin itu kita tesnya sudah pernah di jarak sekitaran 100 meter bisa up, tapi tergolong pas waktu tempat tembakannya itu kapuknya sudah hilang ya, kita tidak bisa nembak kapuk lagi gitu kan. Jadi ini kita tesnya cukup di 50 meteran. Nah, bagus sekali, tetap ngumpul di situ ya. Oke, senapannya tak nyatakan lulus tes, dan ini kita matikan dulu yang di HP-nya. Ping. Oke, sudah kita matikan untuk yang di HP. Untuk senapannya ini cukup oke. Ini bocap destet sudah full upgrade. Terus untuk daleman sudah pakai stainless, untuk di hammernya pun sudah pakai stainless ya. Jadi untuk senapan angin ini sudah upgrade power plenum dan juga regulator. Untuk regulator ini fungsinya ya untuk menyetabilkan anginnya. Kalau untuk power plenumnya tambahan ruang ledaknya. Jadi ruang ledaknya itu ada tambahan tersendiri, jadi bisa mendapatkan FPS yang tinggi, otomatis di jarak jangkauan di sekitaran 100 meter bisa gitu kawan. Dan untuk larasnya ini kita sudah pakai laras HRS, dan untuk pelurunya yang cocok pakai slug ini ya dari BST MK2. Nah ini siapa cepat dia dapat untuk senapan angin ini. Jadi kita lanjut untuk ke pembahasan spesifikasinya, karena untuk akurasinya sudah oke. Untuk FPS-nya pun ini sudah kemarin kita tes di FPS-nya nyampe 972. Jadi itu untuk FPS-nya di tekanan 2800 PSI ya. Jadi untuk di 2800 PSI bisa mencapai di 972 pakai setelan power yang standar, tidak kita fullkan ya. Kalau kita pakai setelan power full lah itu bisa lebih tinggi lagi, seperti itu ya. Jadi ini kita lanjut ke pembahasan spesifikasinya. Jadi untuk speknya bagaimana, simak aja sampai selesai. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk di tempat lapangan tembaknya tadi sangat oke sekali, di jarak sekitar 50 meteran. Itu kita nembaknya nitik ya. Untuk di pertama tadi ada gerobengan dikit itu ya, karena kondisi angin di outdoor cukup lumayan kenceng gitu kawan. Jadi kita harus mempelajari angin di outdoor itu juga seperti apa gitu kawan. Jadi untuk senapan angin itu ibarat kita punya barang itu harus dipahami dulu gitu ya. Jadi untuk speknya ini sudah oke, tapi untuk di masalah kualitasnya, nah itu tidak juga oke sekali ya. Jadi untuk di senapan angin ini tadi untuk memahami di anginnya itu ya cukup pas waktu tidak ada angin, di outdoor cukup lumayan kenceng. Nah itu kita buat nembak bisa kembali lagi di satu titik itu ya. Dan untuk senapannya kalau di jarak segitu oke ya, jarak jauhnya tetap oke gitu kan. Soalnya untuk senapan angin ini sudah pernah kita buat nembak kapuk, tapi ya saat ini kapuknya sudah nggak ada, makanya ya kita nembaknya nitik lagi di jarak sekitaran segitu kawan. Jaraknya yang ada segitu. Kalau untuk nembak kapuk kemarin kan kita di jarak 100 meter up ya, jadi di 100 meter lebih gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini cukup oke ya. Jadi kita jelaskan dari mulai belakang. Untuk dari belakang kita sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bau ya. Untuk sandaran baunya kita sudah menggunakan jenis karet mentah, jadi bisa untuk melindungi bau kita karena kena hentakan dari senapan angin ini. Dan untuk popornya kita menggunakan jenis popor klasik variasi seperti ini. Dan untuk setelan powernya ada di sini, ini bisa kita untuk menambah powernya, mengurangi powernya lewat sini saja gitu ya, tidak perlu copot popor dan lain sebagainya. Itu tinggal diputar saja, itu bisa untuk menambah power, mengurangi powernya. Tarikan dari senapan angin ini sudah bisa kita pasang dari kanan, bisa dari kiri pun juga bisa. Jadi kanan kiri bisa,
bisa untuk ditarikannya. Hammernya sudah pakai stainless, untuk dalamannya sudah hampir keseluruhan sudah pakai stainless ya, jadi lebih aman, tidak bisa berkarat. Otomatis kita tinggal bersihkan saja, kita kasih minyak, kita ya kalau untuk masalah cat warna chamber ini kalau bagusnya itu pakai baby oil gitu kawan. Jadi yang untuk anak kecil itu loh, baby oil itu minyak bayi itu cocok sekali untuk digunakan mengusap di bagian catnya gitu. Jadi untuk catnya tidak ngupas gitu kawan. Dan ini sangat oke untuk senapan angin ini. Triggernya pun sudah pakai jenis trigger mat. Jadi kita bisa gunakan yang ringan, bisa kita gunakan yang keras pun juga bisa, tergantung selera ya untuk di bagian triggernya. Manometernya ada di bawah sini. Ini manometer yang untuk outputnya. Jadi keluarnya angin itu berapa PSI per kali tembakan dari bawah. Kalau untuk yang di regul sini itu untuk angin yang ditabung gitu kan. Jadi ditabungnya itu anginnya masih berapa bisa kita pantau lewat sini gitu. Dan untuk senapan angin ini sangat oke sekali. Kalau misal kita gunakan untuk nembak jarak jauh, ini sudah ada tambahan power plenumnya ya, tambahan ruang ledaknya segini cukup oke. Jadi untuk jarak jauhnya tetap mantap ya. Jadi kawan-kawan tidak perlu ragu lagi kalau untuk menggunakan senapan angin ini. Untuk settingannya sudah oke sekali. Misal kita buat big game oke, small game pun juga oke. Dan tutup valve-nya atau extension valve-nya pun juga sudah pakai stainless ya. Jadi sangat oke sekali. Tabungnya ini 500 cc, aman di tekanan 2800 PSI untuk senapan angin ini. Untuk larasnya kita sudah pakai laras HRS untuk spesial dengan peluru slug ya. Slugnya tadi kita pakainya BST, jadi itu yang cocok di senapan angin ini. Cocoknya pakai apa yang digunakan dulu ya. Jadi jangan sampai pas waktu masih membersihkan di bagian alurnya kita pakai peluru apapun itu ya, bisa mendapatkan akurasi yang tidak maksimal gitu kawan. Jadi untuk kita pasangin bisa peluru apapun itu bisa di senapan angin ini, walaupun yang kalibernya penting 40,5 ya. Jadi untuk yang kaliber 4,5 itu bisa dipasang di senapan angin ini. Tapi ya yang untuk akurasinya itu yang paling maksimal ya kawan. Jadi untuk akurasi yang bagusnya itu pakainya peluru BST. Itu pun ya harus dipakai terus dulu gitu. Kalau kita rubah-rubah takutnya ntar di bagian alurnya yang rusak gitu kawan. Jadi peluru yang cocok pakailah terus dulu gitu kawan. Kalau sudah dipakai terus, sudah ngerasa ya enak sekali, sudah bagus, nah itu dicoba peluru apapun itu bisa gitu. Dan untuk senapan angin ini untuk di ujung pucuk laras ini sudah ada derat peredamnya juga ya. Derat peredamnya dari depan sudah ada. Ini untuk senapannya oke sekali. Kalau kita gunakan untuk big game oke, small game pun juga oke ya. Untuk senapan angin ini kalau kawan-kawan ingin pesan langsung saja hubungi ke nomor WA admin yang sudah tertera. Untuk pesanannya bisa melalui COD, lunas transfer bisa, tinggal hubungi ke admin saja. Untuk pengiriman kita pakai pos Indonesia ya. Jadi untuk kawan-kawan tidak perlu ragu lagi karena untuk pos itu hampir menyeluruhi di Indonesia ya. Sudah ada untuk di pos Indonesia seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini chambernya sudah pakai chamber sistem monoled pembuatan semi CNC ya, router. Dan ini sangat oke. Siapa cepat dia dapat, selagi stok masih ada ya. Untuk info pemesanan dan lain sebagainya langsung lanjut ke WA saja seperti itu ya. Terima kasih untuk kawan-kawan sudah nonton sampai selesai, dan terima kasih sudah support di channel kami. Demikian dulu untuk video kali ini ya, dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.